Selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap adik-adik semua selalu sehat ya di hari ini. Ketemu lagi dengan Kak Keke di Sekolah Minggu kelas 1, kelas 2 DKI Kota Wisata. Pagi hari ini kita patut bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan Yesus sudah mempertemukan kita kembali di ibadah di hari ini. Nah, untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini, Kakak undang kita semua berdiri dan teman kita Korin akan memimpin lagu dengan pujian Hari Ini Harinya Tuhan. Halo adik-adik sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kiranya adik-adik dalam keadaan sehat, penuh sukacita untuk memulai hari Minggu ini dan bisa beribadah sekolah Minggu pada pagi hari ini. Sebelum memulaikan ibadah sekolah Minggu pada pagi ini, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pada hari Minggu ini kami semua bersyukur kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sekarang pagi ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami pagi ini. Tuhan Yesus tolong supaya kami semua adik-adik bisa mendengarkan cerita sekolah minggu ini dengan baik, memuji Tuhan dengan penuh semangat, sukacita dari Tuhan, sehingga nama Tuhan benar-benar dimuliakan, dan memberkati kakak-kakak yang akan memberi cerita pada kami pada pagi hari ini, supaya bisa bercerita hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan Yesus tolong supaya ibadah sekolah minggu ini bisa berjalan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semua masih semangat untuk memuji Tuhan? Yuk kita menyanyikan lagu Yesus Berpesan yang akan dipimpin oleh teman kita Yosef. Dalam dunia ini bersinarlah.
Dadah. Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Rini. Pagi hari ini Kak Rini akan bercerita tentang seorang kemenakan dari Paulus yang suka menolong. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Rini, teman kita Nathan akan bersama-sama dengan kita menyanyikan pujian Firman Tuhan ku dengar. Jadi sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Rini, kita berdoa yuk. Semua lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan sangat mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, di pagi hari ini lewat pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, Tuhan berkati. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami bisa duduk manis, bisa mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari bacaan Alkitab Kisah Para Rasul 23 ayat 11 sampai 25. Ceritanya mengenai seorang anak, yaitu kemenakan Paulus yang sangat membantu. Yuk kita mulai ceritanya. Tuhan telah memanggil Paulus untuk menjadi hambanya. Tuhan memberikan tugas yang besar dan sangat penting untuk dilakukan oleh Paulus. Tuhan berfirman, "Orang ini adalah alatku yang sudah kupilih untuk membawa namaku di hadapan bangsa-bangsa dan raja-raja dan orang-orang di Israel." Jadi, Paulus akan menjadi seorang misionaris yang akan bepergian ke banyak bagian dari dunia dan berkhotbah kepada banyak orang. Paulus menaati panggilan Tuhan dan membawa pesan Injil kemana-mana. Ia berkhotbah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Lalu dia mengunjungi gereja-gereja dan menguatkan iman orang-orang percaya di sana. Setelah Paulus mengadakan 3 perjalanan misi, dia sangat ingin kembali ke Yerusalem. Tetapi orang-orang memberitahu dia bahwa akan sangat berbahaya apabila Paulus kembali ke Yerusalem. Banyak orang di sana ingin menyakitimu karena engkau memberitakan tentang Kristus, kata mereka. Paulus tahu bahwa hal ini benar adanya.
Akan tetapi, dia juga percaya bahwa Tuhan menghendaki dia untuk pergi ke Yerusalem, sehingga dia berani pergi ke sana. Ketika Paulus tiba di Yerusalem, orang-orang Kristen di sana sangat bahagia melihat dia dan mendengarkan apa yang ingin dia sampaikan. Lalu Paulus dan teman-temannya pergi ke Bait Allah. Ketika Paulus berada di sana, beberapa orang Yahudi dari Asia melihat Paulus. "Orang ini adalah musuh kita," teriak mereka. "Dia tidak memberitakan kebenaran. Dia berbicara menentang orang-orang kita dan hukum Taurat. Bantu kami untuk menyingkirkan dia." Orang-orang ini menghasut orang banyak yang hadir di situ, dan semua orang di sana akhirnya menjadi sangat marah kepada Paulus. Mereka menangkapnya, menyeret dia keluar dari Bait Allah, dan mulai memukulinya. Orang-orang di sana tidak tahu bahwa Paulus memberitakan kebenaran, dan justru musuh-musuh Pauluslah yang benar-benar salah. Lalu kepala pasukan Romawi dan prajurit-prajuritnya datang. Ketika kerumunan orang yang marah itu melihat mereka, mereka berhenti memukuli Paulus. Para prajurit tidak tahu tentang apa yang sedang terjadi. Tetapi mereka tahu bahwa mereka harus menenangkan keadaan sebelum orang-orang itu menyakiti Paulus. Akhirnya mereka menangkap Paulus dan membawanya ke penjara terdekat, di mana dia akan selamat dari amukan massa. Keesokan harinya, Paulus dibawa untuk menghadap kepada Mahkamah Agama, yaitu pengadilan tertinggi para pemimpin Yahudi. Ketika Paulus berbicara kepada mereka, para anggota Mahkamah Agama menjadi sangat marah terhadap apa yang disampaikan oleh Paulus, sehingga kepala pasukan Romawi itu takut Paulus akan dikoyak-koyak oleh mereka. Akhirnya Paulus dibawa kembali ke dalam penjara. Ketika Paulus ada di penjara, Tuhan datang dan berbicara kepada dia. "Kuatkanlah hatimu," katanya kepada Paulus, "sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Hati Paulus pasti sangat bersukacita ketika Tuhan datang dan menguatkan hatinya. Tuhan selalu menepati janjinya. Maka Paulus tahu walaupun dia ada di dalam penjara saat ini, dia pasti akan sampai ke Roma untuk berkhotbah tentang Yesus. Akan tetapi, keesokan harinya, lebih dari 40 orang bersekongkol untuk membuat sebuah rencana rahasia untuk melakukan perbuatan jahat, yaitu menyakiti Paulus. Mereka menghadap imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi yang juga ingin menyingkirkan Paulus dan menceritakan tentang rencana mereka. Tetapi kemenakan Paulus, yaitu anak dari kakaknya, mendengar tentang rencana untuk menyakiti Paulus. Maka dia berlari menuju markas orang Romawi untuk memberitahu pamannya apa yang telah didengarnya. Kemudian Paulus memanggil salah satu penjaga dan berkata, "Bawa anak muda ini kepada kepala pasukan. Ia memiliki keterangan yang sangat penting." Kepala pasukan tersebut mendengarkan kemenakan Paulus yang menceritakan tentang persekongkolan untuk menyakiti Paulus. Kemudian kepala perwira itu berkata, "Jangan beritahu siapa-siapa bahwa kamu telah memberitahuku tentang rencana ini."
dan ia menyuruh kemenakan Paulus yang berani dan sangat membantu ini pulang. Sementara itu, kepala pasukan membuat rencana rahasianya sendiri. Ia memutuskan untuk membawa pergi Paulus dengan aman pada waktu malam. Ia mengirim Paulus bersama dengan 470 prajurit untuk melindunginya. Mereka membawa Paulus dengan aman ke kota lain. Pada hari berikutnya, orang-orang yang ingin menyakiti Paulus tidak bisa menemukan Paulus. Ia sudah tidak ada lagi di Yerusalem. Adik-adik, ingatlah, rencana Tuhan untuk hambanya adalah supaya Paulus bisa memberitakan tentang Yesus dan membawa pesan Injil di sepanjang perjalanan ke Roma. Dan karena Tuhan setia dan selalu menepati janjinya, Dia pasti akan membawa Paulus dengan selamat ke sana. Adik-adik, Tuhan telah memakai seorang anak muda, yaitu kemenakan Paulus, untuk melindungi Paulus dari musuh-musuhnya dan untuk menolong dan memberi semangat kepada pelayanan Paulus. Adik-adik, saat ini Tuhan memberi kita para pekerja yang setia, yang selama ini memberitakan firman Tuhan kepada kita, baik itu pendeta atau guru sekolah minggu atau siapa saja. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, seperti kemenakan Paulus yang telah sangat membantu Paulus. Paulus adalah orang yang memberitakan firman Tuhan. Tetapi Paulus perlu orang yang membantu dalam pelayanannya. Jadi adik-adik, belajar dari kemenakan Paulus. Walaupun adik-adik masih kecil, bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, menolong mama atau papa di rumah dengan melakukan apa yang mereka suruh, atau menolong guru di sekolah. Dan juga adik-adik bisa menolong kakak sekolah minggu untuk mengisi pujian atau lagu atau doa di dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik pasti bisa. Tuhan selalu menyertai dan menolong adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi sama-sama kita baca ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nanti dihafalkan ya adik-adik. Terima kasih. Adik-adik semua, tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Rini ya, tentang kemenakan Paulus yang sangat membantu. Nah, dari cerita tadi, adik-adik juga di rumah harus selalu mau membantu siapapun orang yang membutuhkan bantuan adik-adik. Contohnya, kakak-kakak sekolah minggu yang selalu meminta bantuan adik-adik untuk menyanyikan lagu pujian, ya harus ikut, harus nurut dengan keikutsertaan adik-adik lewat ibadah setiap saat. Tuhan pasti akan menolong adik-adik. Nah, kita lanjut menyanyikan lagu Peduli Itu Tanda Kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa meletakkan persembahan syukur adik-adik di rumah masing-masing di tempat yang sudah disiapkan oleh mama dan papa. Setelah itu adik-adik meminta bantuan mama papa untuk mentransfer ke rekening gereja atau men-scan QR yang ada di samping kakak. Adik-adik semua, untuk persembahan kita menyanyikan lagu Aku Bawa Persembahanku dan teman kita Gracia akan memimpinnya. Adik-adik semua, kita berdoa yuk untuk persembahan kita di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan syukur lagi kepadamu karena Tuhan baik buat kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus berkati persembahan yang sudah kami berikan kepadamu untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita iseng-iseng menjawab kuis yuk. Pertanyaan pertama. Dalam cerita tadi, cerita yang diceritakan oleh Kak Rini tadi, siapakah tokoh yang diutus Allah untuk mengabarkan Injil dan berkhotbah kepada banyak orang? A. Paulus, B. Petrus, atau C. Matius? Siapa yang diceritakan Kak Rini tadi, adik-adik? Ya, benar adik-adik. Jawabannya adalah A. Paulus. Pertanyaan kedua. Siapakah anak muda pemberani yang memberitahu penjaga Paulus tentang rencana jahat orang banyak kepada Paulus? Siapakah dia ini adik-adik? A. Kemenakan Paulus, B. Tetangga Paulus, atau C. Petrus? Siapa anak muda pemberani ini adik-adik? Ya adik-adik, jawabannya adalah A lagi, kemenakan Paulus. Kuis nomor 3. Suatu hari, aku diajak teman-temanku bermain bersama-sama. Tetapi tiba-tiba, salah seorang temanku jatuh dan terluka. Sementara teman-teman yang lain sudah berlari ke taman untuk bermain. Nah, apa yang harus aku lakukan? A. Ikutan teman yang lain berlari ke taman, yang berarti meninggalkan teman yang jatuh tadi, adik-adik. Atau B. Menolong temanku yang jatuh tadi menemui orang tua atau guru untuk meminta obat. Sebagai anak yang berani dan memiliki jiwa, memiliki hati untuk menolong, apa yang akan kalian lakukan adik-adik? Ya, tentu saja B adik-adik, menolong temanku yang jatuh tadi, menemui orang tua atau guru untuk meminta obat. Bagus sekali adik-adik. Pertanyaan terakhir. Suatu hari, aku tanpa sengaja memecahkan pot kesayangan mama. Aku berpikir, mama pasti akan marah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Bersembunyi karena takut dimarahi? Atau B. Tidak mengaku ketika ditanya? Atau C. Mengaku kepada mama
meminta maaf, dan membantu membersihkan. Apa yang akan kalian lakukan adik-adik jika kalian di posisi seperti ini? Ya, tentu saja saya adik-adik, kalian kan anak pemberani dan memiliki hati untuk menolong, mengaku kepada mama, meminta maaf, dan membantu membersihkan. Dan pasti mama tidak akan marah. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kakak akan berdoa. Setelah kakak berdoa, kita akan berdoa Bapa Kami secara bersama-sama. Setelah itu kita tutup dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Ayo adik-adik kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Hingga hari ini Tuhan kami boleh mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan Yesus tolong kami, biarlah firman yang telah kami dengar, biarlah Tuhan meteraikan itu dalam hidup kami walaupun kami masih kecil Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan dan anak-anak yang mau selalu menolong orang lain. Bapa, tolong kami Tuhan Yesus di masa pendidikan kami, masa sekolah kami Tuhan. Kami ada yang sudah sekolah onsite, kiranya Tuhan jaga kami, lindungi kami dari segala sakit penyakit berbahaya, dari segala celaka apapun Tuhan jauhkan dari kami. Berkati keluarga kami juga Tuhan Yesus, mama papa kami, adik-adik kami, semua saudara-saudara kami, bahkan kakak-kakak sekolah minggu Engkau berkati. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran adik-adik. Sampai bertemu di minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati.